Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari UIN mau tanya-tanya terkait sekolah KBTK Baik, Islam. dengan senang hati. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Nur Hasanah, Oke, baik. sebagai guru kelas di kelompok B1. Oke, baik. Mungkin kita mau tanya-tanya dulu ya Bu Boleh. terkait identitas dari sekolah ini. Baik. Ini kan namanya KBTK Islam Ruhama ya Bu. Betul. Kalau dari pendidik dan tenaga kerjanya ini ada berapa banyak ya? Kita ada 11 orang. 11 keseluruhannya. Keseluruhannya Itu udah termasuk di luar guru atau semuanya guru atau di bagaimana? luar guru. Keseluruhannya pokoknya 11 orang. Jadi KB, TKA, B, kemudian operator, kemudian ada office dan kepala sekolah. Nama kepala sekolahnya siapa? Nama kepala sekolah kami Ibu Mila Kamelia SPD. Kalau untuk jumlah anaknya kira-kira berapa? Jumlah anaknya kalau tahun ini sekitar 95 Udah kebagi dalam berapa kelas? dalam 8 kelas. Mungkin bisa ceritain ya Bu profil singkat aja dari sekolah ini. Oke, baik. KBTK Islam Ruhama itu dulu sebelumnya itu di bawah naungan Profesor Zaki Drazat. Kebetulan guru kami, beliau juga mengajari Muhammadiyah juga, dan masya Allah beliau juga pelopor pahlawan pendidikan ya. Dan kebetulan Allah yarham, beliau dipanggil oleh Allah, kemudian dijual ke UHAMKA. Nah sekarang kami di bawah naungan UHAMKA, seluruh unit yayasan kami dari KBTK Islam Ruhama, SD dan SMP, SMK semua di bawah naungan UHAMKA. Makanya kita dilabelkan Lab School of UHAMKA. Baik, mungkin kita beralih ke model pembelajaran yang sekarang di sini ya Bu. Baik. Untuk model pembelajaran di sini kira-kira pakai Kami memakai metode sentra. Ada sentra agama, kreativitas, persiapan, dan perang. Contoh bentuk kegiatannya kira-kira apa ya? Jadi setiap hari itu moving. Tapi karena waktu itu terjadi pandemi, akhirnya kan nggak boleh tuh touchnya nggak boleh. Akhirnya kami movingnya di dalam kelas. Moving untuk area sentranya kami buat sekat-sekat untuk sentranya tersebut. Dan kalau untuk peran gurunya sendiri Bu di dalam pembelajaran keseluruhan yang tadi bilang sentra itu gimana? Kami menjadi coachnya. Iya, pokoknya selalu memberikan pemantik dulu sih, biar anak-anak juga paham dengan apa yang kami ajarkan. Keterlibatan anak-anaknya bagaimana? Sangat aktif. Antusias banget. Iya, sangat alhamdulillah, karena memang kami pun mengajarnya sambil bermain. Karena memang itu yang harus kami lakukan ya, biar anak TK-nya juga tidak boring, karena mereka dunia bermain, jadi belajar sambil bermain. Berarti memang membuat anak tuh terlibat banyak dalam pembelajaran. Betul sekali, seperti kita hafal murojaah pun kami pakai gerakan, misalnya kul, katakanlah a'udzu, aku berlindung. Jadi dengan seperti itu mereka memahami dan paham, bukan hanya hafal saja tapi artinya pun mereka paham. Dan untuk tema-tema pun kami ambil dari Asmaul Husna. Misalnya Allah Ar-Razzaq, Allah yang mau memberi rezeki, misalnya apa saja itu. Jadi tema-tema kami ambil dari Asmaul Husna dan Al-Qur'an. Gitu. Ya, tadi sebelumnya sudah dijelaskan sama Ibu yang sebelumnya itu tentang profil singkat tentang TK Islam Ruhama, terus model pembelajarannya. Sekarang kita mungkin masuk ke kurikulumnya ya. Kita mungkin akan bertanya beberapa tentang kurikulum yang diterapkan gitu ya. Kurikulum yang diterapkan di TK Islam Ruhama itu kurikulum apa ya Bu untuk saat ini? Saat ini Ruhama menerapkan kurikulum merdeka sesuai yang diinstruksikan oleh pemerintah ya, kalau tidak salah tahun 2024 kemarin ya. Kurikulum merdeka, kemudian metode pendekatannya kan belakangan ini Menteri baru
Kemdikdasmi itu meluncurkan ini ya, metode deep learning. Oh iya. Nah, kita tetap juga memakai itu sekarang. Jadi kurikulumnya tetap kurikulum merdeka, namun kita menggunakan pendekatan deep learning. Jadi pendekatan dalam. Capaian perkembangan yang dilakukan tuh seperti apa? Misal aspek perkembangannya itu apa saja yang harus tercapai kalau dalam Ya, kita mengikuti di kurikulumnya. Aspek perkembangannya itu meliputi agama dan budi pekerti, kemudian jati diri dan literasi, jati diri dan emosional, kemudian literasi dan STEM. Kalau dulu kan ada kognitif, bahasa, seni, itu ya ada 6 aspek ya. Sekarang karena kita sudah pakai kurikulum merdeka, jadi 3 aspek itu. Contoh kegiatan sesuai kurikulumnya itu apa aja? Kegiatan apa? Kegiatan kayak pembelajarannya gitu. kegiatan pembelajaran Dari aspek apa? sesuai misal dalam budi pekerti. Nah itu kalau dari TK Ruhama itu Iya. pembelajaran Setiap aspek ya. Ya, kalau dari aspek agama dan budi pekerti itu seperti yang sekarang kita lakukan itu sholat duha. Kelas juga selain hari Jumat ada sholat duha juga. Terus biasakan mereka untuk berdoa dan sesudah belajar, mengucapkan salam, kemudian ada terhadap teman, nah itu di budi pekerti. Kalau di jati diri dan emosional itu aspek perkembangannya bisa dari bahasa atau emosionalnya, misalkan dia bersahabat nanti dalam barisan, kemudian bisa memaafkan dan juga minta maaf. Kemudian literasi dan STEM, literasi itu lebih ke literasi ya, membaca, bahasa itu biasanya kita ada pojok baca tiap kelas, tiap anak nanti tiap hari dibiasakan untuk membaca buku cerita gitu. Dan kegiatan hariannya itu bisa misalkan menggabungkan kata, kalau di TKB itu sudah bisa menggabungkan huruf menjadi kata atau kalimat, seperti itu contohnya. STEM-nya itu motorik halus, motorik kasar. Biasanya kita ada tiap hari Rabu senam atau kegiatan olah tubuh, misalkan melompat, merayap, berlari, misalnya. Kognitifnya itu di STEM ya, di situ di STEM. Ada juga, jadi semua aspek itu dalam satu hari itu ada. 3 aspek itu terus dalam setiap hari itu ada. kalau untuk penilaian perkembangannya anak di guru-guru di sini menggunakan apa ya Bu? So, kayak catatan anekdot atau checklist. Iya, untuk sekarang kan itu ya deep learning ya. Jadi kita menggunakan formatif dan sumatif. Kalau formatif itu lebih ke harian. Oh iya, kita setiap hari menilai. Itu tergantung kegiatannya. Bisa checklist atau anekdot. Kalau anekdot itu biasanya kalau ada kegiatan yang berupa apa ya, project atau kemarin kokurikuler, itu ada anekdot. Jadi anak itu kita catat gitu, misalkan Ananda Rasti bisa melakukan checklist juga ada, jadi muncul atau belum muncul ada. Kemudian sumatif kita bikin juga, sumatif itu untuk per minggu dan per bulan. Jadi itu kita laporkan ketika pengambilan rapot ke bulan. Ada formatif dan ada sumatif. Oh lagi? Ibu izin bertanya ya, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran di TK ini apa ya Bu? Kekurangannya, sekarang kan kita ini ya, sentra ya, mencoba mengikuti sentra. Kekurangannya saat ini mungkin dari segi fasilitas, dari mainan kita masih berusaha untuk menambah mainan. Kelebihannya, anak
anak bisa lebih banyak terstimulus. Karena kan sentra itu moving ya, semua anak itu bisa mencoba semua sentra dalam 1 minggu, dan yang kita display juga banyak. Itu ada sekitar 20 gelaran atau display itu yang anak-anak bisa main di situ. Nah, itu otomatis lebih banyak merangsang dia ya, dari sensori motor, emosionalnya, dari segi motoriknya itu bisa distimulus dari situ kelebihannya. Ya. Terus dengan kelebihan dan kekurangan itu apakah ada tantangan menggunakan metode ini? Oh iya, tentu ada tantangannya. Setiap metode itu pasti ada itu ya, plus minus dan ada tantangannya ya. Tantangannya itu berarti ke gurunya ya. Iya. Ya, dari gurunya ya, kita sebagai guru dituntut untuk lebih kreatif, mengikuti perkembangan sekarang ya, lebih dinamis ya. Sekarang kan metode pendekatannya di planning, dan itu seorang guru harus bisa mengikuti itu, harus dinamis. Dan kita harus bisa menyediakan media atau metode tuh yang membuat anak itu bisa bisa aktif dan bisa mengeksplor dirinya. Kalau dulu kan guru sebagai pusat ya, sentra. Kalau sekarang kita sebagai fasilitator, guru sebagai fasilitator aja. Jadi semua anak kita serahkan ke anak-anak ya, dia bisa memilih ya gitu, memilih sendiri sebagai fasilitator. Itu tantangannya sih yang saya lihat seperti sekarang. Guru dituntut bisa lebih update ya, lebih kreatif. Tadi sekarang ada AI gitu. Betul, anak-anak sekarang tuh udah harus bisa dikenalkan digital ya. Benar-benar coding gitu kan. Coding, iya. Tuh. Iya. Terus saya aja. Iya, Iya, udah. Oke, Terima kasih, Bu.